Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Sebelumnya perkenalkan, saya Johannes Fitrian Dilianto Pamungkas Nupung. Saya adalah seorang guru di Sekolah Dasar Impres Sok, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Pada saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak pada angkatan 11. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu bukan tabula rasa. Menurutnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan yang kami lakukan pada saat pembelajaran dan penerapannya. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berikutnya yaitu menuntun. Menurutnya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia, maupun anggota masyarakat. Semboyan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, yaitu: pertama, Pingarsa Sungtulada, yang artinya di depan memberikan contoh. Seorang guru hendaknya memberikan contoh-contoh yang baik yang dapat diteladani oleh muridnya. Kedua, Tingmadya Mangunkarsa, yang artinya di tengah membangun motivasi. Seorang guru hendaknya selalu memberikan motivasi saat murid-muridnya mulai tak bersemangat dalam belajar. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan semangat. Seorang guru hendaknya selalu memberikan dorongan semangat kepada murid-muridnya agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah mengetahui beberapa pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, selanjutnya saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut ini untuk mengkoneksikan pemahaman saya terhadap materi. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya memiliki anggapan bahwa pada dasarnya anak itu hanyalah sebuah kertas kosong yang dapat kita berikan tulisan sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang guru. Ternyata pemikiran atau pandangan saya tersebut sangatlah tidak tepat. Sebab pada hakikatnya anak itu ternyata sudah memiliki potensi-potensi atau kelebihan yang walaupun masih samar-samar atau belum jelas. Sehingga tugas saya sebagai seorang guru adalah memperjelas atau mempertajam potensi atau kelebihan yang masih samar-samar itu agar potensi atau kelebihan itu dapat muncul dan kelak dapat berguna bagi kehidupannya sebagai seorang pribadi dan juga sebagai anggota masyarakat. Maka sebagai seorang guru kita tidak boleh merusak potensi atau kelebihan yang sudah ada pada anak tersebut,
atau bahkan memaksakan kehendak kita untuk mereka ikuti, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan potensi dasar yang ada pada anak itu sendiri. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah menganggap bahwa anak sebagai pribadi yang unik. Sebagai pribadi yang unik, mereka memiliki potensi dan latar belakangnya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Anak juga memiliki pengalaman belajar yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakangnya masing-masing, sehingga sebagai seorang guru, dalam menerapkan pembelajaran di kelas haruslah sesuai dengan keunikan atau keragaman dari masing-masing anak dan juga sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat dan kebutuhannya dapat tercapai. Karena pada hakikatnya, tugas seorang guru hendaknya dapat menuntun anak menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat berguna bagi pribadi dan masyarakatnya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan yaitu saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya dapat mengetahui bagaimana potret atau gambaran potensi dan keunikan-keunikan dalam diri anak pada awal pembelajaran, pengalaman belajar yang beragam yang dapat saya gunakan sebagai acuan dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Berikutnya, saya akan mencoba untuk mengimplementasikan 3 semboyan pendidikan KHD agar tuntunan yang saya lakukan dapat sesuai dengan kodrat dan mampu mengantarkan anak menuju pada kebahagiaan seutuhnya. Selain itu juga, saya akan menekankan pada pendidikan karakter atau budi pekerti karena selama ini saya hanya mementingkan aspek kognitif saja. Bapak dan Ibu guru hebat. Demikianlah tadi beberapa pemaparan saya dalam mengkoneksikan materi tentang pemikiran-pemikiran Bapak KHD. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.